warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narsipa Noviana, saya dari kelas 11 IPS 1. Halo teman-teman semuanya, di sini saya mau mereview sebuah buku. Buku ini berjudul R.I. Cinta yang saya pinjam dari perpustakaan Arida Kota Baru. Buku ini pernah jadi buku bestseller di Indonesia, bahkan diangkat jadi sebuah film layar lebar. Buku ini tuh ditulis oleh Ibu Rahman El-Shiraz. Jadi buku ini tuh bercerita tentang percintaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Buku ini menceritakan tentang percintaan seorang mahasiswa dari Indonesia yang berkuliah di Universitas Al-Azhar Kairo di Mesir. Diceritakan si mahasiswa tersebut bernama Fahri Abdul As. Fahri ini tinggal di sebuah flat yang berisikan 4 mahasiswa juga dari Indonesia yang tinggal sepenanggungan dengan Fahri. Bahkan Fahri sudah menganggap mereka itu sebagai saudaranya karena mereka itu survive bersama di sebuah negeri orang demi pendidikan. Jadi perjuangan pendidikan kalian teman sampai ke Mesir. Terus mereka ini diceritakan kalau mereka punya tetangga yaitu Tuan Bors atau gimana bacanya, aku sulit buat pelafalannya, kita sebut aja Bors. Tetangga si Fahri dan teman-temannya ini baik banget sama Fahri dan teman-temannya, bahkan sangat peduli dengan mereka mahasiswa dari Indonesia. Di sini diceritakan mereka tuh beragama Kristen yang berbeda dengan mereka, namun perbedaan tersebut gak merubah kebaikan mereka. Bahkan mereka tuh sangat toleransi, yang mana mereka menganut Kristen dan sangat taat. Keluarga mereka tuh mempunyai 2 orang anak bernama Yusuf dan Maria. Di sini diceritakan Maria itu seorang anak yang unik. Dia kan dibilang keluarga mereka nganut Kristen, tapi si Maria ini sangat tertarik dengan Al-Quran. Bahkan Maria tersebut hafal surah yang ada di Al-Quran. Salah satunya surah Maryam, yang dikatakan kalau si Maria ini sangat bangga saat beliau membaca surah Maryam. Dan si Maria ini berkuliah juga sama seperti Fahri, yaitu di Al-Azhar Kairo. Jadi singkat cerita ya, si Fahri ini berteman baik sama si Maria, si keluarga anak dari tetangga mereka. Karena tetanggaan itu jadi mereka yang saling kenal, terus ditambah mereka berkuliah di tempat yang sama. Nah, selain si Fahri ini mempunyai tetangga yang baik, si Fahri juga mempunyai tetangga yang kayak gimana ya gitu lah sama mereka, rada-rada jahat sama mereka gitu. Nah, di keluarga yang tetangga jahat ini punya anak bernama Nora. Si Nora ini sangat disiksa sama si ayahnya. Bahkan di suatu kejadian si Nora ini jadi bulan-bulanan ayahnya. Fahri ini udah kayak iba lah sama si Nora ini, namun si Fahri ini gak bisa bantu karena mungkin Fahri takut ya sama si bapaknya Nora itu, karena tuh termasuk ikut campur ya kan. Terus si Fahri minta tolong sama si Maria karena Maria juga berteman dengan Nora. Si Fahri minta tolong sama Maria buat ngungsiin si Maria ke tempat aman. Si Maria itu ngungsiin si Nora itu ke Nurul, ke temannya si Maria, juga temannya Fahri, yaitu Nurul. Terus cerita ini berlanjut, kisah percintaan si Fahri ini sangat rumit teman-teman di sini. Jadi Maria menaruh hati kepada si Fahri karena kebaikan Fahri, ketulenan Fahri, atau keramahan Fahri lah. Terpikatlah si Maria
Terus kalian tahu si Naura yang barusan dibantuin oleh Fahri yang aku ceritain juga suka sama si Fahri. Dan plot twistnya Nurul tempat sementara si Nora dikungsiin, si Fahri naruh hati ke Nurul itu. Nah, namun suatu hari waktu Fahri mau talaki ke Syekh Usman, waktu perjalanan ke sana si Fahri itu naik sebuah metro. Di dalam metro itu Fahri dipertemukan dengan seorang mahasiswa dari Jerman yang berkuliah di Mesir. Di situ mereka dipertemukan oleh sebuah kejadian yang lumayan hebat, kejadian perdebatan gitulah yang lumayan hebat. Dan di sini Fahri itu mengungkapkan pendapatnya untuk melerai kejadian tersebut dan dibantu oleh pelajar ini yang bernama Aisyah. Di situ si Fahri terpikat dengan mata Aisyah yang dikatakan Fahri seperti brilian, bersinar gitu loh. Nah, singkat cerita, ternyata si Aisyah ini menaruh hati kepada si Fahri. Terus si Aisyah ini meminta pamannya untuk menjodohkan si Fahri dengan dia, dan disetujui oleh Fahri karena Fahri kan dari awal emang naruh hati kan sama si Aisyah. Lama mereka kawin, si Fahri ini dikasih dua kabar gitu, kabar buruk sama kabar baik. Kabar baiknya setelah lama pernikahan mereka jalan, si Aisyah hamil. Nah, dan kabar buruknya itu Maria masuk rumah sakit dan koma sejak saat itu. Terus gak lama, singkat ceritanya, si Fahri ini terkena fitnah oleh si bapaknya Nora. Karena apa? Fahri dituduh memperkosa si Nora, padahal itu enggak. Dan si Fahri dilaporkan ke pengadilan kan, dilaporkan ke keamanan Mesir kan. Terus si Fahri diminta buat ngejelasin gimana gitu, tapi kan Fahri difitnah, jadi dia nggak ngaku lah. Terus dia diancam hukum gantung. Yang bisa nyelamatin Fahri ini cuman Maria, dan si Fahri ini diberi kesempatan buat ngumpulin bukti. Nah, terus dimintalah dia untuk datangin si Maria. Terus waktu dia datangin Maria rumah sakit, dia kan koma. Terus tuh si dokter nyaranin buat gimana sih Fahri, kalau kamu ungkapin aja perasaan kamu ke si Maria. Fahri nggak mau dong, karena si Fahri udah punya istri yaitu Aisyah, dan dimana dia ngerasa nggak enak lah sama istrinya. Nggak tahu nggak, tiba-tiba datang si Aisyah bilang, nggak apa-apa Fahri, ungkapin aja. Kurang lebihnya gitu ya. Dan karena itu pilihan satu-satunya, Fahri pun melakukan, dan diusulkan lagi si Fahri untuk menikahi Maria walaupun dalam keadaan koma. Namun di sini di novel ini kurangnya itu gak diceritain secara rinci proses pernikahannya si Fahri sama si Maria. Terus waktu pernikahan itu selesai, bukti-bukti udah kumpul, dan berjagalah si Aisyah sama si Fahri di ruangan rumah sakitnya si Maria. Nah, karena si Fahri ini masih ada keperluan di kantor kepolisian kan, polisian Mesir, dan alhamdulillahnya si Fahri dibebaskan dari tuduhan tersebut.
dan yang menuduh itu dimasukkan penjara karena penuduhan. Terus di sini diceritain, singkat ceritanya ya, si Aisyah sama si Fahri dengar si Maria itu ngeluarin suara-suara. Setelah mereka cek kan, si Maria ini mau melantunkan ayat-ayat Al-Quran, bahkan dia udah bangun ciuman. Terus tuh si Maria ini mau minta diudukan dan diudukan oleh Aisyah. Si Maria bercerita tentang mimpi yang dia alami. Dia katakan dia ingin masuk surga. Terus sedih lah di sini. Terus si Maria itu diudukan kan sama si Aisyah. Terus setelah diudukan, Maria berbaring lagi lah di atas kasurnya. Terus tuh si Maria tuh kan terlelap. Tahu nggak? Dia meninggal dalam keadaan setelah melafazkan asyhadu alla. Jadi si Maria masuk Islam di saat-saat terakhir. Sedih banget tau nggak di bagian situ. Terus tamat deh. Nanti di situ ceritanya. Sedih ya. Jadi di sini tuh menceritakan tentang poligami. Tapi di novel ini nggak terlalu diceritakan tentang poligami. Namun di film itu sangat kental poligaminya lah. Pokoknya kalau orang-orang dengar nama film Ayat-Ayat Cinta pasti kepikirannya tentang poligami. Sedangkan di buku ini enggak. Nah, jadi kelebihan di buku ini tuh banyak. Di buku ini juga beberapa dimasukkan bahasa-bahasa Arab dengan arti di bawah sini. Dan itu membuat kita bisa sedikit-sedikit tahu bahasa Arab ya kan. Terus di buku ini juga banyak pesan-pesan moral yang dikandung di dalamnya. Juga pembelajaran-pembelajaran sedikit lah, pengetahuan-pengetahuan yang dapat kita tahu. Nah, kurangnya itu ya itu tadi di bagian pernikahan Maria sama si Fahri. Di situ kurang dijelasin. Jadi pembaca itu kurang paham mungkin. Lebih aku kayak ada kurang deh gitu menurut aku. Jadi buku ini tuh menurut aku sangat affordable dan sangat recommended karena sangat menyenangkan menurut saya. Lagi-lagi menurut saya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf, atau ada kata-kata yang belibet nggak jelas lah gitu sedikit. Mohon dimaafkan, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.